ya pembacaan Al-Qur'an surah As-Sajdah. Mudah-mudahan ya kita yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya sebab ya satu huruf Al-Qur'an itu diganjar katanya 10 pahala kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah kata Rasulullah. Barang siapa yang membaca satu huruf ya di dalam kitab Allah min kitabillah falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu ya pahala itu ya dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, tetapi alif itu satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim juga satu huruf. Jadi dalam ayat alif lam mim saja kita sudah mendapatkan ya pahala 30 kebaikan karena alif lam mim dihitung satu huruf ya. Kan tadi ayat dibuka dengan alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Nah, itu ayat sajdah. Selanjutnya yang hari ini kita bahas adalah dahsyatnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, serupa dengan pembahasan yang sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang keistimewaan basmalah. Walaupun sebetulnya kemarin banyak yang ingin disampaikan ya, tetapi karena waktunya yang sangat singkat ya, kami membahas cuma hanya sedikit ya, beberapa kutipan saja di dalam kitab Al-Qirtas fi Syarhi Ratibil Attas. Sekarang adalah pembahasan la haula wala quwata illa billah. Di dalam kitab tersebut juga membahas tentang la haula wala quwata illa billah. Mari kita buka bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Itu kata-kata atau kalimat yang sering ya kita dengar, sering kita ucapkan dan sering kita baca. Di antaranya adalah ketika kita membaca Ratib Al-Attas, itu disebutkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu dibaca ya kalau tidak salah di Ratib Al-Attas ada 10 kali, diulang-ulang sampai 10 kali. Nah, tentu itu ada faidahnya, ada manfaatnya. Ya, baik itu dibaca di dalam ratib maupun di luar hal ya kita zikir biasa ya. Setiap hari kalau kita nggak ngapa-ngapain ya lebih baik kita isi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kita isi dengan sholawat dan zikir ya. Salah satunya adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah la haula wala quwata illa billah. Ini diajarkan langsung oleh Rasulullah. Yang membuat bukan ulama, yang membuat bukan para guru-guru, tetapi Rasulullah langsung mengajarkannya kepada para sahabat. Bunyinya sama, la haula wala quwata illa billah. Ya, pertama-tama kita harus mengetahui ya, apa itu yang dimaksud la haula wala quwata illa billah. Di dalam kitab tersebut Al-Qirtas fi Syarhi Ratibil Attas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makna la haula wala haula yang dimaksud la haula artinya adalah fi raf'i syarr ya, yaitu kita tidak mempunyai kekuatan, kita tidak mempunyai daya di dalam hal apa fi raf'i syarr, yaitu dalam mengangkat keburukan ya, mengangkat kejahatan, menghindari kejelekan. Kita tidak mempunyai daya sama sekali. Wala quwata, dan kata Ibnu Abbas, dan artinya wala quwata adalah fi darkil khair illa biiznillah. Kata Ibnu Abbas adalah kita tidak mempunyai kekuatan sama sekali di dalam hal apa fidarkil khair, yaitu ketika ya kita tidak mempunyai kekuatan untuk memperoleh kebaikan illa biiznillah ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi rangkaian la haula wala quwata illa billah maknanya adalah kita sama sekali tidak mempunyai daya untuk menolak keburukan, ataupun kita tidak mempunyai kekuatan sama sekali untuk memperoleh kebaikan
kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua ada juga kata dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata waqila la haula an maksiatillah. Yang dimaksud la haula maksudnya adalah kita tidak mempunyai daya an maksiatillah untuk ya berdurhaka ya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala illa bi maksiatihi, kecuali ya kita sendiri yang maksiat kepada Allah, wala quwwata, dan tidak pula kita mempunyai kekuatan ala taatihi untuk taat kepada Allah illa bi'aunihi, kecuali dengan ya maunah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ada dua sahabat yang menafsirkan la haula, yang pertama dari Ibnu Abbas, yang kedua dari Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud ya, yang dimaksud la haula wala quwata illa billah adalah ya keburukan yang kita lakukan ya maupun kebaikan yang kita lakukan itu bukan semata-mata karena kita yang mampu, bukan semata-mata karena kita yang hebat, bukan semata-mata ini adalah amalan-amalan saya ya, tetapi kata Ibnu Abbas adalah bi'aunillahi, bahwasanya semua adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini bersama, bahwasanya kebaikan dan keburukan ya bukan semata-mata kita yang bisa melakukannya ya karena kita yang kuat, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang selalu menghindarkan kita dari kejelekan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan taufik dan hidayah sehingga kita masih bisa melakukan kebaikan, sehingga kita bisa datang ke masjid untuk sholat, sehingga kita masih bisa ya melakukan sholat, melakukan zikir, dan bisa melakukan ta'lim seperti yang hari ini kita lakukan. Itu semua berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini terkait dengan ayat wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ya, sebab apa la haula wala quwata itu artinya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dari segalanya, yang maha menentukan kekuatan kita, itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bertawakal, kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang menyerahkan urusannya, menyerahkan kebahagiaannya, menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Mencukupi apa? Ai kafihi wa hafizuhu. Ya, Allah akan mencukupi kebutuhannya dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Ini luar biasanya dahsyatnya la haula wala quwata illa billah kalau kita senantiasa meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi segalanya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengatur semua kehidupan kita, yang memberikan kita kekuatan. Ya, kata Allah fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya, akan menjaganya. Nah, kira-kira begitu. Selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali ya radhiyallahu anhu berkata al-haulu huwal harakah. Ya, yang dimaksud haula adalah pergerakan, bergeraknya kita, wal quwwatu hiyal qudrah, dan quwwah, kekuatan itu adalah qudrah ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La wala harakah wala qudrata, dan kita sama sekali tidak bisa bergerak sama sekali, dan kita tidak mempunyai daya dan upaya, dan kita tidak mempunyai qudrah sama sekali li hadin minal khalqi an syai'in minal asya, ya sesuatu pun di dunia ini apapun itu ya, syai'in minal asya, tidak punya kekuatan sama sekali dan tidak bisa bergerak, pergerakan melakukan apapun illa billahil qawiyil qadir, kata Syekh Al-Imam Al-Ghazali, kecuali semuanya adalah ya berkat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian, ya kalau di antara kita mungkin banyak ya mungkin banyak di antara kita yang ketika ditimpa kesusahan, ditimpa musibah dan lain sebagainya, ya kita mengeluh dan lain sebagainya, mengeluh, merasa sedih, merasa terkucilkan, merasa seolah-olah ya Allah ini ya tidak adil kepada kita, dan merasa seolah-olah Allah kita ini sangat lemah ya, tidak punya apa-apa, maka perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salah satunya adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon untuk ya diberikan
aunillah, diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah ya dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyyul Qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa qadir, yang maha mengatur ya kehidupan kita. Kenapa kita hari ini diberikan seperti ini? Itulah ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mana dalilnya? Ini dalilnya yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ada beberapa sahabat ya, kalau kita lacak hadisnya itu banyak. Ada sekitar 6 sahabat yang mendengar dengan redaksi yang berbeda-beda. Intinya sama. Di antaranya saya bacakan dari Abu Musa Al-Asy'ari. Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Qais, "Ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais." Qultu labbaik ya Rasulullah, kata Abdullah bin Qais, labbaik ya. Ada apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah." Kata Rasulullah, "Apakah engkau mau aku tunjukkan ya sesuatu kalimat yang menjadi simpanan nanti, salah satu simpanan nanti di surga?" Qultu bala ya Rasulullah, kata si Abdullah bin Qais, tentu ya Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah berkata, qala la haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah, la haula, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Ini salah satu faidahnya yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan langsung, bahwa kalau kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, itu katanya akan ya disimpan kanzun min kunuzil jannah, yaitu kita jadikan harta simpanan kita nanti di akhirat kelak. Kenapa dikatakan harta simpanan? Ya, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan ya yang dimaksud harta simpanan bahwasanya nanti kalau kita membaca la haula wala quwata illa billah, kalau kita memperbanyak la haula wala quwata illa billah, pahalanya nanti akan disimpan ya sebagai simpanan kita di surga nanti. Itulah yang dimaksud kanzun. Kanzun secara bahasa artinya harta simpanan. Sebagaimana ya kalau kita menyimpan harta, menyimpan uang dan menyimpan sebagainya, itu disebut kanzun. Disebut kanzun min kunuzil jannah karena nanti pahalanya yang akan kita petik nanti di akhirat. Ya, sedangkan di dunia hanya faidahnya yang bisa kita dapatkan. Di antaranya tadi ya, dikuatkannya kita, diberikan kita kekuatan. Ya la haula wala quwata illa billah, itu bisa mengubah kondisi kita yang mungkin tadinya lemah, Allah Subhanahu wa taala kuatkan. Yang tadinya kondisi kita sedih, Allah Subhanahu wa taala membalikkan, sebab Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan di luar kekuasaan manusia. Yang kedua ada hadis dari Hazim bin Harmalah, qala marartu bi Rasulillah. Ya, kata sahabat ini, kata Hazim bin Harmalah, aku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fada'ani, maka beliau Rasulullah memanggil aku. Faqala, ya, dan beliau bersabda, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Apakah engkau mau aku tunjukkan ya salah satu simpanan dari simpanan-simpanan surga? Kata Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Itulah kamu membaca la haula wala quwata illa billah. Ada lagi hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ini panjang hadisnya, amaroni khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ya sahabatku, kata Abu Dzar, sahabatku, sahabat karibku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan aku dengan 7 perkara. Ya, banyak nih kalau saya singkat saja, salah satunya adalah wa an aktsara min la haula wala quwata illa billah. Salah satunya adalah memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lainnya yang didengar oleh para sahabat. Kalau kita kumpulkan, setidak-tidaknya sekurang-kurangnya ada 6 sahabat yang mendengar hadis-hadis tersebut. Inilah pentingnya ya kita membaca la haula wala quwata illa billah. Sebab apa? Ya, ini dari dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengetahui ya bahwa sahabat ini ya
Misalnya Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah seorang yang secara ekonomi bukan seorang yang cukup, tapi Rasulullah SAW memberi memberi nasihat, ya, memberi amalan, yaitu memperbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Agar apa? Agar beliau senantiasa merasa cukup, ya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dia kekuatan, senantiasa Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi kebutuhannya dan menjaganya. Seperti yang tadi dikatakan fahuwa hasbuh ay kafihi wa hafazahu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kecukupannya, akan memberikan dia, ya, pengawasan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, kata Imam An-Nawawi juga menjelaskan kalimat la haula wala quwata illa billah hiya kalimatun istislam wa taufid, yaitu kalimat yang mengandung arti istislam, yaitu menyerahkan diri. Ya, sebagaimana tadi kita tawakal, ya, kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghambakan diri kita kepada Allah, bahwasanya la haula wala quwata illa billah wa taufid, ya, dan menyerahkan, wa tafwid, dan menyerahkan semua segala hal urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal abda la yamliku min amrihi syai'an, dan bahwasanya seorang hamba, ya, seorang manusia tidak memiliki apa-apa, ya, tidak mempunyai daya apa-apa, walaisa hilatan, dan dia tidak bisa menolak. Manusia itu tidak bisa menolak bencana, manusia itu tidak bisa menolak takdir yang ada pada dirinya, fi daf'i syarri, yaitu dalam hal menolak keburukan, dan wala quwata fi jalbil khairi, dan manusia tidak mempunyai, ya, daya untuk memperoleh kebaikan, kata Imam Nawawi, illa bi iradatillahi taala, kecuali dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian, yang namanya kalau kita tertimpa musibah, kita tertimpa penyakit, kita tertimpa misalnya kesedihan, ya, dan lain sebagainya, itu semua adalah berkat Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmahnya yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita. Namun, ya, dalam hal itu kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karena itu, ya, ini kalimat ini bisa juga menjadi motivasi kita untuk terus berusaha, bahwasanya semua ada jalannya, semua tidak ada yang mustahil dalam iradahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga bisa menjadi motivasi kita untuk terus berusaha giat. Ya, tidak ada yang mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ya, Allah Subhanahu wa taala mau memperpanjang umur kita, Allah Subhanahu wa taala itu bukan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak kita ingin sembuh, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk kaya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita serahkan semuanya, ya, dan kita terus berusaha dengan sebaik-baiknya, ya. Dan juga, ya, ini ayat ini la haula wala quwata illa billah, ini kaitannya pada ayat Al-Kahfi ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairu amala. Ya, al-malu wal banun, ya, harta dan anak-anak, apakah zinatul hayatid dunya, itu merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Wal baqiyatus salihah, dan baqiyat salihah, yaitu amalan yang kekal lagi soleh, khairun 'inda rabbika, itu lebih baik di sisi Tuhanmu, thawaban, ya, pahalanya, wa khairan amala, dan sesuatu yang lebih bisa dan lebih baik diharapkan oleh kamu sekalian. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Ayat ini adalah menjelaskan bahwasanya, ya, ada hal-hal yang lebih baik. Ada hal-hal yang lebih baik ketimbang harta dan anak-anak. Apa itu? Al-baqiyatus shalihat. Ya, para mufasir menjelaskan apa yang dimaksud al-baqiyat as-shalihat. Ada yang mengatakan al-baqiyat as-shalihat itu adalah salat 5 waktu. Ada yang mengatakan al-baqiyat as-shalihah itu yang artinya adalah amalan-amalan soleh, amalan-amalan baik yang lainnya.
Dan ada juga ya ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya yang dimaksud al-baqiyat as-salihat yang katanya lebih baik daripada al-malu wal banun itu apa? Ya, katanya adalah at-takbir wa tahlil wa tasbih wa tahmid wala haula wala quwwata illa billah. Ini kata Rasulullah, apa itu al-baqiyat as-solihat ya. Jadi ayat ini Bapak Ibu ya mengulas tentang asbabun nuzul. Ayat ini turun ya ketika ada kaum musyrikin ya yang membangga-banggakan hartanya, membangga-banggakan anaknya, yaitu namanya Uyainah dan Al-Aqra. Beliau membangga-banggakan ya anaknya punya harta yang banyak, punya anak yang banyak. Beliau membangga-banggakan, beliau menyombongkan itu kepada sahabat di antaranya Salman dan Khabbab dan Suhaib. Mereka membangga-banggakan itu, maka turunlah ayat ini sebagai jawaban bahwasanya harta itu dan anak-anak itu tidak ada apa-apanya. Zinatul hayatud dunia, memang zinatul hayatud dunia, perhiasan ya dalam kehidupan di dunia, tetapi tidak ada apa-apanya kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lebih baik? Al-baqiyat as-salihat. Apa itu al-baqiyat as-salihat? Kata Rasulullah, istaksiru minal baqiyat as-salihat. Banyak-banyaklah kalian ya melakukan amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Qila, para sahabat bertanya, wa mahya ya Rasulullah? Apa itu? Ya, amalan-amalan yang soleh itu, amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Kata Rasulullah, at-takbir, yang pertama takbir, wa tahlil, yang kedua adalah mengucap la ilaha illallah, wa tasbih, dan mengucap subhanallah, wa tahmid, mengucap alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, dan juga mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. 5 hal itu ya, 5 kalimat thayyibah itu katanya nanti lebih baik ya, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih baik ganjarannya, lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang punya banyak harta, ketimbang punya banyak anak. Nah, kalau kita ya biasa kita kenal dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu 5 hal itu yang dikatakan oleh Rasulullah adalah al-baqiyat as-salihat. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang termasuk ya katanya kanzun min kunuzil jannah, pahalanya ya lebih baik daripada punya harta banyak dan punya anak-anak yang banyak. Selanjutnya yang terakhir adalah faidah. Apa faidahnya kalau kita sering baca la haula wala quwata illa billah? Ya dikatakan ta'siran ajibun. Ada efek yang sangat luar biasa, yang besar fi makna fi mu'anatil istighal. Yaitu untuk hal apa? Untuk ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala istighal su'bah, yaitu ya ketika kita membaca ini dalam kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusan kita. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala permudah urusan kita. Wa tahammulil masyaq, dan Allah Subhanahu wa taala ya memperingan kesusahan kita. Wa apalagi warukubul ahwal, dan Allah Subhanahu wa taala mengubah hal kita, keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Wadaf'ul faqri, dan juga bisa menolak kefakiran, sebagaimana yang tadi fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Bisa juga untuk lidaf'idda ilham, yaitu Allah Subhanahu wa taala juga akan menolak ya kesedihan ya wal hazan, dan kesusahan, kegalauan kita. Allah Subhanahu wa taala akan merubah hal kita yang lebih baik kepada ahwalil hal, kepada hal-hal yang lebih baik. Sebagaimana la haula, kita tidak mempunyai daya ya, hal kita akan diubah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hal-hal yang lebih baik. Ya, yang tadinya kita sedih, yang tadinya kita putus asa, yang tadinya kita buntu ya, saya kagak bisa apa-apa, ya saya buntu, mau mengerjakan ini buntu, ya gagal dan lain sebagainya. Ini cocok kita ucapkan ya di segala hal, yaitu la haula wala quwata illa billah. Kita serahkan urusan kita kepada Allah, pasti ada jalannya,
tenang, kita tidak sendiri, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segalanya, yang Maha membolak-balikan keadaan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan kepada kita, akan memberikan kita jalan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kira-kira bisa saya sampaikan. Itulah dahsyatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh karena itu perbanyaklah kita membaca la haula wala quwata, itu juga bisa menjadikan ya tabungan kita nanti di surga kelak ya. Pahalanya bisa kita petik di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pengumuman untuk nanti sore yang biasanya kita setelah maghrib, berhubung ini malam Jumat kita majukan menjadi pukul 5 sampai dengan menjelang maghrib, sampai 5.30. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.